Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Mas Restu. Untuk video kali ini saya ingin sharing buku-buku apa saja yang saya pakai selama belajar bahasa Jepang. Buat teman-teman yang penasaran video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan wajib banget tonton video ini sampai habis. Jadi guys, saya ingin kasih tahu buku apa saja yang saya pelajari selama belajar bahasa Jepang. Jadi, saya mulai belajar bahasa Jepang itu dari nol sampai sekarang saya belajar N3. Jadi, saya bakalan tunjukin buku apa saja yang saya pakai selama belajar bahasa Jepang. Semoga buku-buku yang saya pakai ini menjadi referensi kalian dan inspirasi kalian untuk belajar bahasa Jepang. Sebelum saya tunjukin buku apa saja yang saya pelajari, saya bakalan cerita sedikit perjalanan saya ketika belajar bahasa Jepang. Saya kenal bahasa Jepang itu ketika saya belajar di SMK. Pas waktu saya SMK itu, untungnya ada pelajaran bahasa Jepang. Pas waktu saya belajar di SMK itu, saya sudah mengenal huruf dasar bahasa Jepang seperti hiragana dan katakana. Jadi untuk dasar saya udah tahu. Tapi pas waktu itu, karena mungkin saya belajarnya males-malesan dan kayak menyepelekan pelajaran bahasa Jepang, jadi saya nggak terlalu mendalami. Jadi untuk basic dasar itu saya udah tahu, tapi karena saya males belajar bahasa Jepang, jadi saya tidak terlalu mendalami bahasa Jepang. Terus pas waktu saya kelas 3 SMA, saya mikir-mikir, saya mau kerja di Indonesia apa kerja keluar. Kalau kerja di Indonesia dengan gaji segini, sedangkan kebutuhan saya itu banyak, pasti nggak bakalan cukup. Jadi saya mutusin buat kerja ke luar negeri. Kemana? Pasti kerja ke Jepang. Karena pas waktu itu udah tren banget banyak orang yang kerja di Jepang. Jadi karena saya ngelihat gaji Jepang di atas 10 juta, jadi saya tertarik untuk ikut atau untuk bekerja di Jepang. Pas waktu semester 2 kelas 3 SMK itu saya udah mulai cari-cari info mengenai LPK atau lembaga pembelajaran bahasa Jepang. Sebelum saya wisuda itu saya nyari-nyari dan alhamdulillah saya ketemu lembaga LPK yang mungkin terpercaya di daerah saya. Terus saya daftar itu pas waktu bulan Mei 2021, dan bulan depannya itu saya kelulusan SMK. Jadi saya itu nyolong star duluan. Jadi lulusnya tahun depan, tapi sebulan sebelumnya saya udah daftar LPK. Jadi saya nyolong star duluan dari teman-teman saya yang belum daftar ke LPK. Itu keuntungan saya yang pertama. Terus habis itu saya belajar mati-matian dasar lagi seperti hiragana dan katakana. Itu saya beli buku banyak banget. Buat apa? Buat nyepam supaya saya bisa hafal hiragana dan katakana. Karena kalau kita nggak bisa hiragana dan katakana itu agak lumayan susah, karena itu bener dasarnya bahasa Jepang. Jadi saya latihan terus tiap hari, nyoret-nyoret buku, terus saya download aplikasi di HP kayak Obenkyo, Migi, Mazi, dan masih banyak lainnya. Saya downloadin satu-satu. Tapi semenjak saya download aplikasi bahasa Jepang, alhamdulillah saya tiap harinya itu ada peningkatan pembelajaran bahasa Jepang. Jadi nggak stuck segitu-gitu terus. Jadi misalkan huruf bahasa Jepang kan ada 46, itu
itu saya spam setiap hari 5 huruf, 5 huruf, 5 huruf, hiragana sama katakana. Saya terus tulis sampai benar-benar saya hafal. Jadi untuk belajar hiragana dan katakana itu untuk sekarang banyak banget. Lihat di TikTok ada, di YouTube ada, terus di aplikasi bahasa Jepang juga ada. Itu bisa kalian cari di HP kalian sendiri. Nah, habis itu saya belajar ke Minane Hongo 1. Jadi di Minane Hongo 1 itu saya belajar bab 1 sampai bab 25. Saya bakalan tunjukin nih bukunya seperti apa. Jadi ini buku yang saya pelajari ketika saya belajar bab 1 sampai bab 25. Ini bukunya. Ini nama LPK saya. Itu disalin, sampulnya doang pakai nama LPK saya. Dalamnya buku Minane Hongo 1. Dan ini Minane Hongo 2. Jadi Minane Hongo 2 itu bab 26 sampai bab 50. Jadi pas waktu saya belajar dari bab 1 sampai bab 50 itu saya pakai ini. Pakai buku 2 ini. Kalian bisa cari di toko manapun atau beli di aplikasi online, tulis aja Minane Hongo 2. Ini pelajaran atau buku yang saya pelajari ketika belajar bahasa Jepang. Dan kalian juga wajib banget harus punya kamus bahasa Jepang buat kalian nyari kosakata yang gak ada di buku. Atau kalian bisa pakai Google Translate atau nanya di ChatGPT, kalian bisa. Tapi saran saya mending beli buku kamus, karena buat jaga-jaga aja sih. Jadi saya punya buku kanji. Di sini ada 2. Jadi saya di sini tuh punya buku kamus yang 1 dan ini kamus kanji. Jadi ini kamus buat nyari kosakata dan ini kamus kanji N5 sama N4. Jadi saya setiap hari itu pasti nyari kosakata baru sama kanji. Mungkin ini bukunya masih baru karena kemarin saya baru beli. Udah lama sih, tapi karena jarang dipakai aja gitu. Karena kamus yang saya pakai pas waktu di LPK itu udah nggak ada gitu. Nah, setelah kita udah belajar bab 1 sampai bab 50 di LPK, itu kan saya dapet job. Nah, saya kan pindah ke SO. SO itu kayak lembaga pembelajaran selama 3 bulan. Itu buat kita belajar bahasa Jepang, latihan fisik, latihan budaya bahasa Jepang, dan masih banyak lainnya. Nah, di situ kita juga diberi buku-buku yang sama bahasa Jepang, tapi mungkin itu versi dari SO tersebut. Nanti saya bakal tunjukin bukunya. Jadi pas saya tanya sama teman-teman saya, itu ini kok beda bukunya, bukan Minane Hongo 1, tapi katanya itu ini buku IM Japan. Terus disalin sampulnya pakai LPK saya, SO saya. Jadi bukunya kayak gini tuh, kayak gini. Terus dalamnya itu katanya IM. Terus saya pelajari dari bab 11 sampai bab 50. Ini nggak ada bab 1 sampai bab 10 karena bab 1 sampai bab 10 itu emang bener-bener dasar banget. Jadi saya pelajari dari buku ini tuh dari bab 11 sampai bab 50. Nih, saya 3 bulan pakai buku ini belajarnya dan pakai kamus tebal ini. Tuh, di sini ada nama saya juga. Tuh, saya setiap hari pakai kamus ini sampai sobek kayak gini tuh. Karena emang keseringan dipakai juga. Tuh. Jadi tuh buku yang saya pakai pas waktu di SO. Yang satu buku bahasa Jepang, yang satunya lagi tuh kamus. Jadi wajib banget itu saya
bawa kamus ketika waktu di SO, karena setiap laporan ke sensei kemanapun itu, saya itu wajib banget bawa kamus supaya kalau ada kotoba baru saya bisa cari di kamus. Sampai-sampai kamus saya itu sobek karena keseringan dipakai gitu. Nah, habis kita selesai dari SO, kita kan pergi ke Jepang. Nah, di Jepang itu ada lagi buku yang sensei kasih ke kita selama kita belajar 1 bulan di Senta. Tapi bukunya itu pas waktu kemarin itu kayak dokumen, tapi karena saya nggak sempet ngambil fotonya, jadi saya lupa bukunya kayak gimana. Pak, idenya sama aja kayak bab 1 sampai bab 50, tapi itu versi ringkasnya, jadi udah disalin, udah dirangkum, jadi agak lumayan simple. Dan yang ngejelasin juga sensei orang Jepang. Pas waktu saya udah sampai di Jepang, udah nyampe ke perusahaan Jepang, itu saya nggak berhenti belajar, itu saya masih belajar bahasa Jepang, karena saya itu belum punya sertifikat JLPTN 4. Karena sertifikat JLPTN 4 itu wajib banget buat kita persyaratan buat Tokte Hino. Misalkan kita di perusahaan sekarang itu pengen lanjut ke TG, dari visa magang lanjut ke TG, itu nggak perlu sertifikat JLPT karena perusahaan sama, jadi tinggal pengurusan berkas doang. Tapi misalkan kita dari TG terus pindah ke perusahaan lain beda job, itu wajib banget kita punya sertifikat JLPTN 4 atau JFT 4. Terus plus sama bidang yang kita ingin masuk, misalkan kayak bidang pertanian, perhotelan, pengolahan makanan, dan masih banyak lainnya. Itu wajib ada. Tapi karena saya di sini masih lanjut di perusahaan yang sama, jadi saya nggak ngebutuhin SSW perikanan. Nah, saya juga belum ikut kayak ngejar SSW kayak pertanian, pengolahan makanan, peternakan, dan lain-lainnya. Saya belum ikut karena saya ingin fokus dulu di sini. Mungkin saya targetnya itu sampai 5 tahun lah sampai selesai TG yang pertama. Karena saya sebelumnya belum dapat JLPTN 4, jadi saya masih ngebaca buku-buku yang dari LPK daerah sama yang di SO. Itu saya masih baca buku-bukunya. Plus saya ngeliat di HP, di iPad, di MacBook yang saya punya. Terus saya juga di sini beli buku yang buat ngejar JLPTN 4. Jadi buku ini yang saya pelajari ketika saya ngejar JLPTN 4. Jadi nggak semuanya saya baca, nggak semuanya saya pelajari, mungkin beberapa aja yang saya pelajari. Pas tahun kemarin saya kan ikut JLPTN 4 di bulan Juli 2024. Itu pertama kali saya ikut tes JLPTN 4. Tapi pas waktu itu saya gagal, kurang 2 poin. Jadi minimalnya itu poinnya 90 dan saya dapat itu cuma 88 poin, cuma beda atau kurang 2 poin lagi. Tapi karena saya nggak putus asa, saya pengen dapat JLPT atau sertifikat JLPTN 4, saya belajar lagi, saya ngejar, saya ikut lagi di bulan 12 tahun itu 2024. Saya belajar sedikit, terus saya belajar cokai, belajar kotoba, kanji, dan lain-lainnya. Alhamdulillah saya tes yang kedua saya lolos, dapat poin 110. Dan alhamdulillah saya sekarang udah dapat sertifikat JLPTN 4. Dan selanjutnya saya mau ngejar JLPTN 3. Dan nanti di bulan 7 itu saya bakalan ikut JLPTN 3. Ya saya berdoa aja, walaupun saya belum belajar sepenuhnya,
tapi tujuan saya ingin tahu gimana sih soal-soal JLPTN 3. Kalau lolos alhamdulillah, kalau enggak ya udah, saya harus belajar lebih giat lagi. Dan kemarin saya udah beli buku-bukunya JLPTN 3. Di sini ada 5 bukunya. Ini masih plastikan, belum saya buka karena di sini banyak kerjaan, terus kerjaan saya juga masih banyak, masih full terus bukain kerang, jadi untuk waktu belajarnya saya nggak ada. Pas waktu pulang capek langsung istirahat, beres-beres, terus malamnya langsung tidur jam setengah 9, jam 9 atau jam setengah 10. Ya paling-paling belajar juga setengah jam, paling sejam, itu enggak lama juga. Untuk weekend ya paling misalkan hari Minggu saya belajar sejam 2 jam, itu ya paling beberapa yang nyangkul di otak. Jadi buku ini yang saya pelajari. Kalau emang bulan 7 nanti saya gagal dapat N3, sertifikat N3, ya saya bakalan belajar lagi lebih giat, bakalan pelajarin lagi semua yang ada di N3. Jadi mungkin itu buku-buku yang pernah saya pelajari dari saya belajar dari nol sampai saya sekarang ngejar N3. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang belajar bahasa Jepang dan bingung pakai buku apa aja, tadi saya udah tunjukin buku-bukunya. Mungkin itu buat referensi kalian dan inspirasi kalian buat belajar bahasa Jepang. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang belajar bahasa Jepang, ingin kerja di Jepang, tetap semangat. Di Jepang banyak lowongan kok, tenang aja. Jadi mungkin sekian dari video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye bye.